Salam Sukan, Syabas Harimau Malaya. Dua level tim berbeza telah menunjukkan level mereka yang sebenarnya, yaitu level Asia, bukan lagi hanya sebatas level ASEAN atau Asia Tenggara. Terbukti, selain daripada penampilan impresif timnas seniornya, di saat yang bersamaan, timnas junior mereka pun yang dikenal sebagai Harimau Muda bawah 23 tahun berjaya dalam senarai kelayakan Piala Asia Under-23 yang akan berlangsung di Qatar pada April hingga Mei 2024. Dari hasil dua kali menang dan menewaskan Bangladesh dengan 2-0 dan juga Filipina 4-0, yang kemudian satu kali kalah karena tewas 1-0 dari sang tuan rumah Thailand. Malaysia sebenarnya kalah selisih jumlah gol dari Iran yang juga meraih 2 kemenangan dan 1 kali kekalahan. Nasib baik buat Malaysia yang diuntungkan oleh regulasi AFC atau AFC ya. Kita lihat di sini sebenarnya Harimau Muda hanya memasukkan 6 gol dan kemasukan 1 gol sehingga selisih gol defisit mereka adalah +5. Sementara Iran memasukkan 7 gol dan kemasukan 1 gol sehingga memperoleh selisih gol +6. Namun karena aturan regulasi yang menetapkan demi menjaga keseimbangan grup lainnya yang berisikan hanya 3 tim seperti di grup K yang ditempati oleh Indonesia, maka otomatis seluruh hasil melawan juru kunci tidak dihitung atau dihapus. Itu pun poin mereka berdua masih sama dengan sama-sama 3 poin atau 3 mata dan selisih gol yang sama yaitu +3. Entah apa yang membuat Malaysia lolos ketimbang Iran. Apa karena Malaysia ini adalah anak papa ya? Karena ya kantor AFC bermarkas di Kuala Lumpur. Bisa saja. Atau mungkin dari sisi permainan fair play boleh jadi Malaysia lebih baik ketimbang Iran dengan perhitungan sedikit banyaknya kartu kuning dan kartu merah serta pelanggaran yang dikeluarkan bagi kedua tim. Sehingga menjadikan Harimau Muda Malaya ini berhak lolos ke Piala Asia U23 di Qatar mendatang, sekaligus menegaskan kalau timnas Iran tidak memiliki regenerasi yang sepadan untuk meneruskan generasi emas yang dimiliki timnas senior mereka yang saat ini berada di peringkat 2 se-Asia dan peringkat 21 dunia di bawah timnas Jepun. Nah, di saat yang sama pula timnas senior mereka berhasil lolos ke putaran Piala Asia 2023 yang sudah berlangsung sebelumnya dan akan berlangsung di Qatar pada Januari hingga Februari 2024. Dan untuk performa timnas senior sendiri, Harimau Malaya berjaya membungkam penyokong China di kandang mereka sendiri lepas ikat mereka dengan keputusan akhir draw 1-1. Sejatinya ada 2 jaringan yang tercipta, namun kedua jaringan tersebut dari masing-masing tim baik Malaysia maupun China sama-sama dianulir oleh pengadil. Baru berjalan 2 menit, Malaysia memberikan shock terapi pertama mereka lewat cutback Faisal Halim pada Darren Lock, di mana referee pun nampak menerapkan World Cup standar yang mana sikit je anggota badan nampak lebih masuk ke dalam berbanding orang terakhir di barisan pertahanan China, maka offside lah. Memang nampak berbeza dari liga tempatan yang terkadang masih 1 meter offside diberi onside dan sebaliknya. Nampak gol perkenalan Harimau Malaya yang dianulir tersebut masih tak juga disadari oleh tim nasional China. Akhirnya di menit ke-11, Faisal Halim benar-benar membangunkan tuan rumah akan kekuatan bola sepak tim nasional Harimau Malaya Malaysia. Butuh 36 menit bagi tim tuan rumah untuk sekedar menyamakan kedudukan lewat sontekan Lin Liam Ming. Sebelum game ini pun dari segi statistik di atas kertas China sudah mengantongi 3 kemenangan dari 5 laga terakhir mereka. 5 lawan China tersebut masih tim yang secara peringkat lebih lemah ketimbang China itu sendiri yang saat ini berperingkat 80 dunia. Entah mereka layak atau tidak melihat rankingnya yang berbanding dengan kualitas yang mereka miliki itu jika kita tengok game mereka 1 dekade terakhir ini. Memang jelas jika kita lihat histori performa mereka nampak tak konsisten macam Korea Utara saja. Mereka tak seperti tetangga mereka yang lain yang tetap konsisten dan grafiknya selalu meningkat setiap generasinya. Seperti 2 raksasa tetangga mereka yaitu Jepun dan Korea Selatan yang masih sama-sama jiran mereka. Tentu ini sangat berpengaruh dari iklim bola sepak yang ada di negara mereka dan juga manajemen federasinya, fasilitasnya, kualitas liganya, youth development-nya, serta berapa banyak dan seberapa mampu pemain mereka yang abroad itu bersaing dan mendapatkan menit bermain di luar sebagai pemain reguler. Terbukti dari 5 match tersebut itu pun masih kena makan oleh tim peringkat 103 New Zealand yang berada jauh di bawah China. Memang kalau kita boleh jujur dan mau objektif, dalam 20 tahun terakhir ini sejak saya ikuti bola sepak tempatan dan sepak bola dunia atau World Cup dari tahun 2002 hingga sekarang, tampak hanya 2 tim saja dari Asia Timur yang konsisten dan trennya terus meningkat. Buktinya mereka berdua tak pernah absen di Piala Dunia. Ya, tentu adalah Jepun dan Korea Selatan. Berbeda dengan China yang hanya sekali di tahun 2002 dan juga Korea Utara di tahun 2010. Lepas itu tren positif mereka dan performa mereka terus menurun dan bahkan mereka pun tak mampu mengatasi tim sekelas Vietnam atau tetangga kita. Nampak tim dengan peringkat yang kalah itu masih di peringkat 70 dunia ya.
China saat itu masih 70 dunia, mampu dikalahkan Vietnam dengan skor 3-1. Berbanding Asia Tenggara dengan segala keterbatasan dan kualitas mereka yang seadanya, mereka berusaha naik level hingga mampu menyamai kualitas permainan agar mampu bersaing di level Asia, bukan lagi di level Asia Tenggara. Thailand bersama Vietnam sudah lebih dulu membuktikannya. Disusul Indonesia dan Malaysia yang sekarang sama-sama sedang membangun pondasi di winning team mereka. Yang kalau kita lihat dari susunan line up dan materi pemain yang dimiliki baik STM maupun Kim Pan Gun, mereka sudah memiliki cikal bakal the dream team di masa depan yang bisa jadi era generasi emas atau golden era di timnasnya masing-masing baik Indonesia maupun Malaysia. Nah, menariknya dikala kita para tim Asia Tenggara sedang berusaha meningkatkan performa kita ke level Asia, justru tim yang sudah berada di level Asia macam Jepun dan Korea makin jauh meninggalkan kita. Level mereka sekarang sudah level dunia. Selain Jepang yang bahkan mampu 2 kali tekuk mantan juara dunia yaitu Jerman dan Spanyol di Piala Dunia Qatar 2022 kemarin, belum lama ini, Jepun atau Samurai Blue mampu meyakinkan dunia bahwa mereka tak hanya menang secara kebetulan di Piala Dunia Qatar kemarin. Mereka membuktikan dengan skor 4-1 mereka memakan Jerman di kandang Jerman sendiri yang membuat penyokongnya pulang dan keluar stadion lebih awal. Next korban adalah Turki. Turki dihancurkan dengan skor 4-2. Skor ini adalah skor besar bagi tim Asia yang mampu mengalahkan tim-tim kuat Eropa. Jadi poinnya di sini adalah bukanlah seberapa hebat suatu tim meraih prestasi mereka, tetapi seberapa konsisten mereka dalam mempertahankan tren positif dan kualitas level permainan mereka. Improve atau turun, suatu hal yang bagus bagi tim di Asia Tenggara yang mulai berani beruji coba mengasah kemampuan mereka dengan bermain melawan tim yang dari segi peringkat jauh di atasnya. Terbukti Malaysia dan Thailand mampu membuktikan dengan mulai menahan imbang China di kandangnya. Sementara Thailand menahan tim selevel Irak 2-2 atau 2 sama dan bahkan mereka mengalahkan Lebanon hingga akhirnya memaksa Irak ke adu penalti di final Piala Raja kemarin. Yang mana sebelumnya Indonesia juga berani beruji coba dengan juara dunia Argentina dan bahkan hanya kalah 2 gol saja, di mana seharusnya Indonesia bisa hampir kalah telak lebih dari 4-5 gol ketika itu pada pertandingan yang dihelat di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Tapi mereka mampu menahan gempuran skuad La Albi Celeste. Event itu lapis kedua Argentina is still Argentina dengan pengalaman pemain abroadnya di liga terbaik Eropa. Di FIFA Matchday bulan September ini sendiri, tim nasional Indonesia mampu mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2-0. Ya, sementara Vietnam, mereka ada satu friendly melawan Palestina, yang saya yakin Vietnam dengan kualitasnya yang sekarang mampu mengatasi Palestina, di mana sebelumnya mereka mampu mengalahkan Syria yang levelnya sedikit di atas Palestina. Pada intinya 4 tim di Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia kali ini sedang dalam tren positif untuk naikkan level permainan mereka. Di saat yang sama, kekuatan Asia yang lain sedang mengalami penurunan. Selain Korea dan Jepang yang tetap konsisten terhadap kapasitas yang mereka miliki. Dan kembali lagi pada intinya, dalam pembahasan ini kita semua sebagai unsur-unsur sepak bola negara masing-masing juga harus belajar dari tim yang konsisten dan tim yang tak mampu mempertahankan performa mereka. Jadi ada dua belah pihak nih, yang satu konsisten, yang satu tak mampu konsisten. Kita dapat ambil hikmah di dalamnya. Bagi performanya yang turun, mungkin iklim sepak bola mereka sedang tidak baik-baik saja. Dan banyak faktor sebenarnya dari iklim sepak bola yang mempengaruhi kualitas suatu timnas, dari mulai kualitas manpower, ketersediaan sumber daya manusia yang mereka miliki, fasilitas pendukung, kesehatan federasi itu sendiri, youth development atau pembinaan usia dini dengan kompetisi berjenjang dan kualitas level kompetitif liganya itu sendiri. Tak hanya itu, tak lupa tergantung juga bagaimana media dalam menyampaikan berita dan bagaimana sikap supporter baik di dalam maupun di luar lapangan sebagai pemain ke-12. Dan tentu juga tergantung seberapa care-nya pemerintah mereka dalam membantu pengembangan industri sepak bolanya. Semua itu terkait dan sangat berpengaruh satu sama lain bagi konsistensi suatu tim nasional dalam lingkungan sepak bola atau iklim sepak bola yang sehat dan dapat bersaing di kancah internasional atau antar bangsa. Oke, itu saja yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga ini menjadi pandangan baru bagi teman-teman agar makin aware pada iklim dan kesehatan industri sepak bola kita. Semua kembali ke diri sendiri. Terima kasih telah menonton video-video daripada channel Fans Garuda. See you on the next video. Salam sukan, salam serupun.